Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Masih tetap semangat dan ceria dalam melaksanakan ibadah puasa ya. Saya harapkan tetap produktif, menjalankan aktivitas perkuliahan dan selalu semangat untuk mencari ilmu. Pada pertemuan keempat perkuliahan sistem manajemen lingkungan pendidikan ini, kita akan melakukan pelajaran teknik observasi ya, menerapkan langsung pengamatan terhadap bagaimana sih sistem manajemen lingkungan pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk melaksanakan ini kita akan bagi beberapa kelompok ya, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Satu akan diangkat menjadi ketua kelompok, yaitu siapa begitu dari kelas ini. Terus formatnya ditulis nama, NIM, dan kelas ya. Tentukan pula tanggal observasi, waktu observasi, lokasi observasi. Nah, kegiatan ini disimulasikan bahwa kamu adalah dosen, sebagai dosen calon ketua program studi manajemen pendidikan Islam MPI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kamu sering menerima masukan dari mahasiswa mengenai kebersihan, kenyamanan, dan fasilitas kampus, terutama di area perkuliahan dan perpustakaan. Nah, untuk menilai kondisi ini secara objektif, akhirnya kamu membentuk tim observasi yang melakukan observasi langsung non partisipatif, tidak berperan serta ya artinya ya. Jadi kalau observasi kebersihan tidak harus menjadi cleaning service ya, tapi cukup mengamati ya, bagaimana cleaning service itu melaksanakan tugasnya dalam hal kebersihan misalnya ya. Nah, instrumen yang dikembangkan observasi ini berbasis kepada aspek kebersihan, fasilitas keamanan, dan kenyamanan belajar mahasiswa. Lihat tabel. Nah, tabelnya nanti seperti ini. Tabelnya nanti diisi ya masing-masing ini. Nah, jadi nanti misalnya kebersihan ruang kelas, misalnya ada yang observasi ruang kelas. Nah, ini disertakan foto gimana kebersihannya. Nanti dijelaskan di sini, dinarasikan ya, narasikan tentang kondisi kebersihan di kelas ya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya ya, nanti kita bahas lebih detail ya. Dari hasil observasi ini digunakan untuk mendesain lingkungan akademik yang menyenangkan bagi mahasiswa. Dokumentasi foto dan wawancara mahasiswa memperkuat temuan ini. Jadi kamu sebagai tim investigator ya untuk mendesain lingkungan akademik tadi. Sebagai tindak lanjut, kamu mengusulkan desain penciptaan lingkungan akademik di beberapa ruang, peningkatan fasilitas kebersihan, dan optimalisasi ruang diskusi mahasiswa. Nah, evaluasi berkala juga akan diterapkan guna memastikan perbaikan yang berkelanjutan, sehingga lingkungan akademik lebih kondusif dan mendukung kualitas pembelajaran di Prodi MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa visi dan misi observasi lingkungan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini? Ya, ini ada visi-misinya ya, mewujudkan lingkungan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim yang nyaman, hijau, berkelanjutan guna mendukung ekosistem akademik yang unggul, inovatif, berbasis nilai Islam dan keilmuan. Misinya meningkatkan kesadaran lingkungan ya bagi seluruh sivitas akademika, seluruh warga masyarakat Maulana Malik Ibrahim Malang, mengoptimalkan fasilitas akademik dan non-akademik, mendorong implementasi konsep Green Campus, kampus hijau yang asri, dan meningkatkan standar kebersihan ya, kebersihan lingkungan ya di kampus dengan hasil observasi kamu. Yang lain juga membangun kolaborasi yang kuat antara pihak internal dan eksternal UIN. Dan yang gak kalah penting adalah memastikan keamanan dan ketertiban kampus. Tujuan observasinya untuk jangka pendek ini mengidentifikasi kondisi aktual hari ini seperti apa, kebersihan, keamanan, kenyamanan, fasilitas kampus, mendokumentasikan foto ya, temuan melalui foto, menginformasikan hasil observasi kepada pimpinan ya, terus melakukan perbaikan kecil seperti menambah. Nah, ini sebagai sarannya nanti ya. Tujuan jangka menengahnya 6 bulan sampai 2 tahun meningkatkan kualitas fasilitas akademik ya, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang diskusi mahasiswa seperti gazebo ya, menyusun kebijakan yang akurat,
Terus mengoptimalkan program kebersihan, penghijauan kampus, membangun budaya bersih dan disiplin di kalangan mahasiswa. Jangka panjangnya apa Pak? Ya ini menerapkan konsep green campus. Terus kalau bisa ada CCTV yang terintegrasi sehingga lebih aman dan nyaman. Kalau syukur UIN Malang ini juga menjadi kampus percontohan dalam pengelolaan lingkungan akademik. Dan yang juga gak kalah penting ya membangun budaya akademik yang lebih interaktif dan inklusif ya, untuk semua inklusif ini, semua golongan, semua agama misalnya, semua laki-laki dan wanita gitu. Manfaat akademiknya apa? Observasi lingkungan ini meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan lingkungan kelas yang lebih nyaman dan kondusif. Yang kedua, memastikan ketersediaan fasilitas akademik lancar ya. Terus juga mendorong budaya disiplin dan tanggung jawab akademik agar menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti internet dan ruang diskusi yang lain. Manfaat ekologis atau lingkungannya apa? Nah ini ya, meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa dan dosen untuk menjaga kebersihan, mengurangi pencemaran lingkungan, buang sampah sembarangan, jangan sampai ya, mewujudkan kampus hijau seperti yang tadi, mengurangi jejak karbon kampus, efisiensi ya, kalau ada air yang untuk wudhu itu masih belum ditutup maka ditutup biar nggak boros. Manfaat non akademiknya apa? Meningkatkan kenyamanan mahasiswa dan staf kampus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, membangun interaksi sosial yang lebih baik ya, bisa guyon, bisa lebih akrab gitu kan, meningkatkan kesehatan sivitas akademika ya, dengan memastikan lingkungan yang bersih, minim polusi dan bebas sampah. Ini juga mengurangi resiko kecelakaan kampus ya, karena lantai kotor, licin, atau resiko keamanan ya. Nah, manfaat kelembagaannya apa? Meningkatkan jejak Malang Ibrahim Malang sebagai kampus yang bersih, aman, dan nyaman lingkungan. Juga menjadi model bagi kampus yang lain dalam sistem pengelolaan yang baik ya, mendukung akreditasi kampus dan mempermudah pengambilan kebijakan. Nah adik-adik, nanti itu bisa dieksplorasi sendiri di mana saja Pak tempat untuk area observasinya ya, ada di ruang kelas, boleh memilih ruang kelas dan perkuliahan ya, untuk menilai kebersihan, kenyamanan, ventilasi, pencahayaan, serta kondisi meja dan kursi ya. Bisa juga di perpustakaan pusat untuk menilai fasilitas belajar, buku dan sebagainya, atau masjid tarbiyah, kantin, area makan, toilet, atau fasilitas sanitasi, lapangan olahraga, basket, sepak bola ya, area parkir, gazebo, taman ruang, taman di Malang ya, atau gedung mahat. Nah, ini nanti tabelnya ini sudah saya beri keterangan biar adik bisa mudah untuk memberikan temuan-temuannya ya. Kolom aspek ini kategori utama yang digunakan dalam observasi ya, kebersihan, keindahan, dan keamanan ya. Setiap aspek ini mencerminkan bagian penting dari lingkungan sekolah. Saya ini kampus ya, belum dirubah ini, tadi menyesuaikan. Ini juga indikator lingkungan kampus ya, ini kita adaptasi dari observasi sekolah ya, tapi kita sesuaikan saja untuk kampus ya. Seperti ini, nanti tolong diisi gambarnya menyesuaikan ya, ada sekitar 36 ya. Setelah dilakukan observasi nanti melakukan analisis dalam bentuk analisis SWOT ya. Apa analisis SWOT ini? Metode evaluasi untuk yang digunakan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu organisasi atau lingkungan. Dalam konsep observasi lingkungan kampus UIN Malang ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi akademik, ekologis, serta kelembagaan guna perbaikan dan pengembangan keberlanjutan. Seperti ini. Nah ini analisisnya kamu, gimana nanti kira-kira ini asumsinya ya, asumsi atau dugaannya. Kampus memiliki ruang kelas yang cukup kualitas baik. Apakah benar seperti ini? Tersedia taman hijau? Apakah iya? Setengah aman cukup baik. Apakah masjid kampus menjadi pusat kegiatan religius mahasiswa? Nah, ini dicek, cek apakah benar atau tidak, dicetakkan di sininya. Apakah benar seperti ini? Bisa dibaca sendiri adik-adik. Nah seperti itu ya gambaran dari perguruan keempat hari ini. Semoga semakin mantap kuliah dan puasanya. Kalau ada persoalan
bisa ditanyakan di grup WA ya, kalau masih kebingungan ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas satu persatu dari hasil temuan observasi masing-masing kelompok anggota tim ya, dikumpulkan seminggu lagi. Nanti akan saya buat video YouTube untuk membahas masalah ini. Saya kira itu adik-adik, semoga tetap semangat, semoga kita dipenuhi keberkahan dalam perkuliahan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kurang lebihnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.